Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewi Miftahujanah. Dan balik lagi nih, kita bahas tentang apresiasi prosa fiksi. Dan sekarang ini aku bahas tentang tokoh dan penokohan. Menganalisis tokoh dalam sebuah novel ini adalah menyelidiki atau mengelompokkan terhadap suatu tokoh. Dalam hal ini, kita bisa menarik kesimpulan sikap dan sifat dalam suatu tokoh tersebut, dan juga dapat mengelompokkan suatu tokoh itu dalam jenis-jenisnya. Sebelum itu kita harus tahu tokoh itu apa. Jadi, tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam novel atau film atau juga sebuah prosa fiksi. Sedangkan penokohan merupakan pemberian watak, sifat, atau karakter kepada setiap pelaku dalam karya prosa tersebut. Tokoh merupakan gambaran salah satu pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan gambaran dari seluruh pelaku dalam cerita. Adapun fungsi dari adanya tokoh ini untuk apa? Yang pertama, cerita akan terlihat lebih asik. Yang kedua, cerita akan lebih menarik. Yang ketiga, cerita akan terasa memuaskan. Keempat, cerita akan lebih jelas sudut pandangnya. Kelima, cerita akan lebih terasa menyatu dalam kehidupan. Lalu apa ya fungsi penokohan? Nah, fungsi penokohan ini adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapannya, pemikirannya, pandangan, dalam melihat suatu masalah dari tokoh tersebut. Ada 4 jenis tokoh yang digambarkan. Antara lain ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tritagonis, dan ada pula tokoh figuran. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan selalu mempunyai sifat yang baik. Yang kedua ada tokoh antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif, seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan sifat buruk lainnya. Lalu yang ketiga ada tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari masalah antara protagonis dan juga antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang bijaksana dan arif untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ada tokoh figuran. Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita agar tidak monoton. Nah, cara menganalisis tokoh dan penokohan di dalam sebuah karya prosa fiksi itu gimana? Yang pertama adalah narasi dalam paragrafnya. Yang kedua, di dalam dialog-dialog antar tokoh maupun dialog dengan diri sendiri. Atau kalau dalam novelnya atau dalam filmnya itu dia berbicara dengan diri sendiri. Yang ketiga, dimasukkan dalam alur melalui konflik demi konflik. Jadi melihat pas ada konflik itu bagaimana pewatakan atau penokohannya. Lalu yang keempat, diterangkan berdasarkan latar yang ada dalam cerita. Untuk lebih memahami tentang tokoh dan penokohan ini, aku ambil contoh film Bumi Manusia. Nah, yang pertama adalah dalam filmnya ada pemerannya Iqbal Ramadan sebagai tokoh Minke. Tokoh Minke ini pribumi, murid HBS Surabaya, berpengetahuan luas, gemar menulis, penyuka teknologi. Di sini dia sebagai tokoh utama protagonis. Lalu ada Mawar Eva de Jong sebagai tokoh Annelies Melema, yaitu putri Nyai Ontosoroh dan Herman Melema.
bersifat manja dan kekanakan, namun memiliki kemampuan sebagai mandor di perusahaan keluarga. Dia juga protagonis. Lalu ada Syaine Febrianti sebagai Antosoroh atau Sanikem. Nama aslinya Sanikem, dijual ayahnya sendiri ke Herman Malema demi naik jabatan. Namun ia berhasil mendidik diri setara dengan orang Eropa. Jadi dia lebih mandiri orangnya. Lalu ada Giorgino Abraham sebagai Robert Malema. Putra sulung Nyai Ontosoroh, Herman Malema, benci dengan darah pribumi dalam dirinya dan mania dengan Eropa. Jadi dia tuh benci dengan darah pribumi dan dia lebih suka dengan Eropa gitu. Lalu ada Brian Domani sebagai Jan de Perst atau Panji Darman, yaitu dia sesama pribumi dan teman Minke di HBS, anak angkat keluarga Belanda, namun kabur dan ganti identitas jadi Panji Darman. Yang keenam ada Jerome Kurnia sebagai Robert Surhoff, yaitu teman Minke dari golongan orang Belanda, mengenalkan Winke Ennelis dan Nyai Ontosoroh, namun ia kemudian dengki dengan Minke karena berhasil bersama Ennelis. Jadi penokohan dia tuh antagonis ya. Nah, itu contoh dari tokoh dan penokohan dalam film Bumi Manusia. Semoga kalian paham dan terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menonton video-videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.